Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas imunohematologi, materi tentang tata cara transfusi di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online seputar laboratorium medik. Oke, kita bahas materinya langsung saja, dimulai dengan pendahuluan. Kita tahu bahwa tujuan transfusi darah atau hemoterapi adalah memasukkan darah atau komponennya secara impus sebagai pengobatan. Kita tahu transfusi darah terbagi menjadi atas dua kategori, yaitu allotransfusi darah berasal dari orang lain atau autotransfusi darah berasal dari individu itu sendiri. Jadi allotransfusi darah individu A dimasukkan ke individu B. Sementara autotransfusi itu darah individu B dimasukkan ke kantong, kemudian beberapa bulan kemudian ditransfusikan ke dia kembali. Nah, lalu kita masuk ke indikasi transfusi. Yang pertama, pengganti volume darah pada perdarahan akut, misal postpartum, trauma, luka bakar, dan lain-lain. Yang kedua, HB yang rendah, misal pada anemia kronis dengan gejala-gejala. Kemudian yang ketiga, defisiensi faktor pembekuan, misalnya faktor 8, faktor 9. Atau pada kasus operasi yang banyak mengeluarkan darah ya, atau transfusi tukar, exchange, penggantian plasma misalnya. Kita lanjut ke tujuan pelayanan transfusi darah. Ini adalah dapat menyediakan darah yang aman, berkualitas dalam jumlah cukup, mudah diperoleh tepat waktu. Nah, lalu yang aman itu bagaimana? Nah, yang pertama, darah aman bagi pasien. Pasien tidak tertular penyakit infeksi melalui transfusi. Jadi pasien tidak mendapatkan komplikasi seperti ketidakcocokan golongan darah. Kemudian aman lagi bagi donor, yaitu donor tidak tertular penyakit infeksi melalui tusukan jarum atau vena. Donor tidak mengalami komplikasi setelah penyumbangan darah seperti kekurangan darah, mudah sakit atau sering sakit. Jadi dia menyumbang darah itu tidak menyebabkan dia kekurangan darah. Jadi makanya dibatasi hemoglobinnya misalnya 14 atau 16 itu ideal untuk donor darah. Sementara kalau misalnya HB-nya 9 atau 10 itu tidak diperkenankan mendonor darah karena HB dia kurang atau rendah kadar darahnya. Oke, lagi aman lagi bagi siapa? Nah, bagi petugas. Jadi petugas yang melaksanakan itu tidak tertular penyakit infeksi melalui darah, baik melalui luka kecil di tangan, tertusuk jarum pengambil darah sewaktu menutup kembali jarum. Tidak sengaja tertusuk ya. Kemudian apalagi? Lingkungan kerja tidak tercemar oleh darah yang merupakan bahan potensial infeksius. Kita tahu kewaspadaan universal bahwa segala sesuatu spesimen yang berasal dari tubuh itu adalah bersifat infeksius. Jadi di sini melalui alat pakai ulang yang tidak didesinfeksi seperti gunting misalnya. Dan penggunaan alat-alat yang lain rata-rata sudah disposable ya, sekali pakai buang. Nah, kemudian kita pindah siapa yang melaksanakan untuk petugasnya itu, yaitu tenaga paramedik. Ini merupakan pelaksana terdepan pada terapi medik ini. Oleh karena itu perlu diberikan perbekalan dan sosialisasi tentang prosedur baku pelaksanaan transfusi darah yang benar dan aman. Tetapi para klinisi juga harus menyadari segala risiko atas pengambilan keputusannya. Jadi nanti tenaga paramediknya itu dimulai dari bagian yang di unit donor darah itu PTTD, nanti kalau sudah masuk ke rumah sakit itu oleh perawat.
Oke, kita pindah transfusi darah. Sebelum melakukan transfusi darah harus dipertimbangkan betul sekali indikasinya, manfaat dan risikonya bagi pasien. Kenapa? Karena transfusi darah yang dikerjakan tanpa indikasi adalah kontraindikasi. Misalnya indikasinya pasiennya itu uh, hanya perlu sel darah merah, berarti dia tidak memerlukan plasma. Artinya dia apabila diberi plasma ya kan dalam bentuk whole blood, berarti itu akan menjadi kontraindikasi. Overload nanti cairan plasma, itu pada kasus talasemia misalnya. Kemudian lagi yang kedua untuk transfusi darah, apalagi transfusi darah berpotensi menimbulkan penyulit baik jangka panjang berupa reaksi transfusi, jangka pendek maksudnya, jangka menengah seperti penularan penyakit, dan jangka panjang berupa reaksi imunologi. Jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama reaksi transfusi itu jangka pendek, jangka menengah itu penularan penyakit, jangka panjang adalah reaksi imunologi, misalnya reaksi hemolitik. Kemudian yang jangka pendeknya reaksi hemolitik, jangka menengahnya itu penularan penyakit, misalnya HIV. Sementara jangka panjangnya reaksi imunologi, penolakan rhesus graft atau misalnya HLA ya misalnya. Nah, kita pindah lagi, indikasi transfusi itu apa? Indikasinya tidak begitu detail ya. Ini pertama, yang utama adalah anemia karena perdarahan setelah didahului penggantian volume dengan cairan. Yang kedua, anemia kronik jika HB tidak dapat dinaikkan dengan cara lain. Yang ketiga, gangguan pembekuan darah karena kekurangan komponen darah. Dan yang lain, plasma loss atau hipoalbuminemia jika tidak dapat lagi diberikan plasma substitusi atau larutan albumin. Jadi indikasinya ini ya untuk indikasi transfusi karena terkait dengan komponen dalam darah. Ada yang perlu selnya saja, ada yang perlu secara keseluruhan whole blood, ada yang perlu faktor-faktor pembekuannya saja, ada yang perlu plasmanya saja. Kemudian transfusi merupakan terapi medik dengan potensi menimbulkan penyulit terbesar. Oleh karena itu, sebelum dilakukan transfusi, dokter atau perawat terlebih dahulu menerangkan manfaat dan risiko transfusi kepada pasien dan keluarganya. Ini penting ya, karena ini terkait dengan nanti memasukkan suatu darah ke dalam tubuh orang. Jadi risikonya kita perhitungkan dan manfaatnya juga kita perhitungkan. Jadi manfaatnya harus lebih besar daripada risiko. Lanjut lagi, bila mereka menyetujui tindakan tersebut, maka pasien atau walinya ya kan yang menjaganya itu dan dokter harus menandatangani formulir informed consent yang telah diisi pelengkap. Jadi ada persetujuan, lembar persetujuan ya, informed consent. Lalu kemudian perawat menyiapkan dan mengisi dengan jelas dan lengkap dokumen medik transfusi darah. Di formulir permintaan darah, kemudian mengambil contoh darah pasien dan melabelnya. Itu 2 hal yang penting. Lalu selanjutnya formulir permintaan dan sampel pada darah pasien tersebut dikirim ke BDRS atau UTDRS untuk minta darah yang diperlukan. Jenisnya yang mana tergantung nanti keperluan si pasien. Nah, lanjut lagi, lalu melakukan sampling darah. Nah, darah pena diambil 5 ml tanpa antikoagulan ya, kemudian segera dilabel. Ada identitas pasien selagi masih di samping pasien tersebut supaya tidak tertukar. Dan jangan pernah mengerjakan pekerjaan lain sebelum melabel darah tersebut. Darah si pasien tadi dengan baik dan sempurna, tertempel ya. Dan jika pengambilan contoh darah sukar, boleh mengambil dari jarum impus. Setelah terlebih dahulu membuang darahnya 1-2 cc karena itu tercampur dengan cairan impus. Risikonya adalah encer ya. Oke, lalu
prosedur tahapan selanjutnya setelah tadi itu pengambilan darah, cantul darah tadi dan yang melabelnya dikerjakan oleh satu perawat saja supaya tidak salah. Dan pada label tersebut ditulis nama pasien, umur, jenis kelamin, nomor registrasi, ruangan, dan tanggal penyadapan. Ini penting ya, terkait dengan data diri si pasien. Kemudian sampel darah dan formulir permintaan sudah ditandangani dokter dikirim ke BDRS atau UTDRS. Dan jika jarak antara 2 kali transfusi lebih dari 24 jam, diperlukan contoh darah baru. Misalnya transfusi baru saja hari ini, lalu 3 hari yang kemudian akan dilakukan transfusi, maka 3 hari kemudian diminta lagi contoh darah yang baru. Nah, lanjut lagi kita. Selanjutnya, setiap ketidakcocokan atau kesalahan identitas tersebut harus segera dikoreksi. Karena kesalahan penulisan identitas itu clerical error itu penting ya, karena ini terkait dengan nama atau identitas si pasien dengan golongan darah nanti. Karena beda-beda golongan darah maka nanti resikonya berbeda. Misalnya si pasiennya golongan darah A ternyata tetap memakai punya pasien B yang golongan darahnya B, lalu dikirim kantong darah yang B, maka ini berisiko sangat besar sekali reaksinya, terutama reaksi transfusi akut ya. Jadi ini menjadi penyebab malapetaka pada transfusi. Kemudian apalagi sebaiknya perawat hanya mengambil 1 unit darah dari BDRS, tidak usah banyak, 1 saja, habiskan nanti ngambil lagi, tidak boleh langsung 2. Jadi untuk segera ditransfusikan dan bila menjelang habis ngambil lagi unit baru, kantong baru dari BDRS selanjutnya ya, supaya lebih teliti dan memang terproteksi dengan baik. Nah, kemudian setelah itu kan setelah dicocokkan oleh pihak BDRS atau UTDRS, lalu terjadilah proses pelaksanaan transfusi. Sebelum transfusi dipersiapkan rekam medik transfusi dan dipasang IV transfusi set. Jadi beda ya infus set dengan transfusi set. Karena di transfusi set itu ada standarnya yaitu berfilter 170 mikroliter dengan jarum 18 atau 19 Gauge dan dipasang infus salin normal. Jadi dipasang dulu NaCl dulu sebelum proses transfusi. Mengapa? Karena menggunakan ring laktat atau menggunakan glukosa, terutama ring laktat itu bisa berisiko darahnya mengalami gangguan mungkin penggumpalan. Beda dengan NaCl yang tidak menyebabkan masalah pada darah yang akan ditransfusikan. Lalu sebelum transfusi itu lakukan apa? Cocokkan informasi pada label kantong donor dan identitas pasien. Apakah sama nama pasien, nomor registrasi, tanggal lahir, dokter yang meminta, golongan darah ABO dan resus. Hasil uji silang serasinya apakah memang sudah cocok, tanggal kadaluarsa dan jenis komponen darah yang diminta. Ini penting ya supaya memang sudah matching datanya sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan proses transfusi darah. Nah, bila terdapat perbedaan, ada perbedaan ya, walaupun sedikit, tundalah transfusi dan segera hubungi BDRS untuk konfirmasi. Jadi ini ada masalah perbedaan kantung, perbedaan identitas atau perbedaan dari golongan darah. Ke dalam transfusi set dan kantong darah dilarang memasukkan obat-obat maupun larutan infus lain kecuali larutan salin normal. NaCl 0,9%. Jadi tidak boleh ya, karena ini bisa menyebabkan menghambat atau menyebabkan eritrosit mengalami aglutinasi atau menggumpal sehingga risikonya berbahaya ya terhadap si pasien. Nah, kemudian lanjut kita sebelum mulai transfusi, ukurlah segera tensinya. Siapa tahu si pasiennya akan mengalami hipotensi nanti kan kejadian akibat transfusi atau hipertensi.
Nadinya juga, apakah nadinya normal, nanti bisa setelah transfusi itu nadinya mungkin bisa cepat atau lambat, itu penting. Suhu pasien dan semua data harus dicatat pada rekam medik transfusi. Kemudian lagi selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Campurlah darah donor dengan membolak-balikkan kantongnya, tetapi tidak perlu dihangatkan. Jadi agak sedikit dibolak-balik supaya terutama whole blood itu tercampur merata ya. Kemudian lepaskan jarum transfusi dari infus salin dan tusukkan jarum transfusi set tadi ya pada outlet. Jadi di bagian bawah ujung kantong darah. Kemudian gantungkan dan catat waktu darah mulai mengalir masuk. Jadi gantung seperti gantungan di halnya seperti pada gantungan infus ya. Catat pada saat mulai darah mengalir. Nah kemudian perlu pemantauan. Dalam 15 menit pertama tetesan darah lambat 10 tetes per menit. Jadi uji coba dulu ya 10 tetes per menit dan perawat harus tetap menunggu di situ sambil mengawasi keadaan umum pasien. Menanyakan apakah ada rasa gatal. Ini kan reaksi yang alergi nanti ya. Sesak nafas, anafilaksis nanti demam ya kan, mual atau nyeri pinggang dan mengukur tekanan darah, nadi dan suhu pasien setelah 10-15 menit dengan kecepatan 10 tetes. Nah, lalu bila normal saja kan nanti bisa kita lakukan evaluasi dulu dan pengukuran. Ini perlu diulang setiap jam sampai 1-2 jam setelah transfusi berakhir. Bila normal saja berarti transfusi dilanjutkan, ya kan? Nah kemudian bila terlihat tanda-tanda timbul reaksi transfusi, maka berarti kita harus menstop transfusi. Jadi dengan cara tutuplah klem pada saluran transfusi set dan segera menghubungi dokter. Ini bila pasiennya mengalami reaksi transfusi. Misalnya pasiennya mengalami demam, kemudian pasiennya mengalami hal-hal lain seperti sesak napas. Nah, itu kan reaksi transfusi itu. Bila keadaan aman, kecepatan tetesan disesuaikan dengan keadaan klinis. Dan bila tidak ada hipovolemia, ya kan, dan gangguan jantung, maka kecepatan tetesan darah 1-2 ml, 20-40 tetes per menit. Tadi kan 10, ini kan naikkan 2 kali sampai 4 kali kecepatannya. 1 unit harus habis maksimal dalam 4 jam. Ya kan? Kemudian lanjut lagi, kita masuk ke bila transfusi telah selesai, ya kan? Transfusi set harus segera diganti dengan infus set jika masih diperlukan terapi cairan. Karena transfusi set harus diganti bila lebih dari 6 jam atau setelah transfusi 4 kantong agar tidak tumbuh kuman atau bakteri dalam saluran. Jadi risiko terjadinya pertumbuhan bakteri di area selang infus transfusion set, karena ini adalah yang kita transfusikan sebuah produk darah. Darah itu kaya akan protein dan karbohidrat sehingga bakteri mudah untuk tumbuh. Nah lanjut lagi, kita pindah ya kan. Nah, dalam 15 menit sejak donor darah tiba di ruangan, transfusi harus dilakukan dan bila oleh suatu sebab, ya kan, darah tidak jadi ditransfusikan, ya kan, darahnya tidak jadi ditransfusikan, ya kan, itu mengembalikan darah tadi ke bank darah agar tidak dapat digunakan oleh pasien lain dengan syaratnya itu darah tidak pernah dihangatkan, kemudian kantong darah atau outlet belum ditusuk. Kalau sudah ditusuk sudah rusak. Waktunya tidak lebih dari 20 menit sejak pengambilan darah dari BDRS, kemudian unit darah tidak pernah disimpan dalam refrigerator selain di BDRS. Ya, itu penting ya. Nah, jadi lanjut lagi kita sekarang ke pasien rawat jalan yang melakukan transfusi.
Jadi pasien rawat jalan yang transfusi baru diperbolehkan pulang 3 jam pasca transfusi. Karena reaksi transfusi panas bisa terjadi sejak awal transfusi sampai 3 jam pasca transfusi. Jadi perlu pengawasan dulu, observasi dulu terhadap pasien tersebut sebelum pulang. Kemudian pada pasien yang perlu transfusi tetapi masih demam, dia demam, sebaiknya diatasi dulu demamnya agar bila selama transfusi terjadi reaksi demam dapat segera diketahui. Jadi diberikan obat penurun demam ya. Namun demam sendiri bukanlah kontraindikasi untuk transfusi. Tapi itu hanya reaksi transfusi saja ya. Jika memang transfusi bagi pasien tersebut mendesak. Jadi bukan hal kontra ya, lawannya ya yang menyebabkan transfusi tidak boleh. Nah, kemudian kita pindah pada pasien yang belum sadar dari anestesi karena kasus operasi ya, yang anestesi umum. Jika transfusi dapat ditunda, maka sebaiknya ditunggu sampai pasiennya sadar. Karena beberapa tanda dini reaksi transfusi dapat dikenali dari keluhan pasien. Kalau pasiennya tidak sadar, dia tidak bisa memberikan informasi keluhannya, misalnya sesak napas, demam, atau hal nyeri, atau hal-hal yang lain, gatal dan lain-lain. Bahkan tanda reaksi alergi berupa urtikaria baru timbul jika pasien mulai sadar dari anestesi umum. Jadi pasien yang mendapatkan bius ya itu harus disadarkan dulu. Nah, lanjut lagi kita pindah masuk ke selanjutnya. Apabila golongan darah ABO resepien tidak pasti atau uji silang serasi mayor dan minor selalu positif, ini kasusnya seperti pada pasien IHA dengan sel darahnya dengan plasmanya sendiri malah terjadi aglutinasi, sehingga di sini perlu maka dipilih PRC donor golongan O untuk diberikan walaupun tanpa uji silang serasi. Jadi kalau IHA itu idealnya diberi sel eritrosit ya kan dari golongan darah O. Kemudian pindah syarat untuk bisa mengeluarkan darah tersebut harus dibuat surat perintah dari kepala BDRS. Dengan demikian, tanggung jawab yuridisnya pindah ke tangan kepala BDRS. Nah, lanjut lagi pada transfusi trombosit, sebaiknya digunakan platelet administration set dan untuk cryoprecipitat digunakan transfusion set. Jadi berbeda ya. Jika isinya mendekati habis, kantong dibilas dengan salin steril pakai NaCl 20 ml dan transfusi diteruskan sampai habis. Jadi dibilas tujuannya agar trombosit yang melekat di kantong itu terbilas dan dibawa masuk melalui pemberian NaCl 0,9%. Nah, kita pindah lagi untuk bayi dan anak yang memerlukan transfusi darah dengan dosis 10 ml per kilogram berat badan per hari. Kini telah tersedia satelit bag yang dapat diisi menurut jumlah darah donor sesuai permintaan klinisi. Jadi sesuai permintaannya ya. Misalnya sedikit saja, misalnya 100 ml, 50 ml ya. Sehingga pemakaian darah lebih aman dan efisien. Nah, lanjut ini yang frozen plasma. Untuk pemberian fresh frozen plasma beku segar ya, digunakan transfusion set. Dan perlu dipahami bahwa bahwa FFP mencair harus ditransfusikan dalam 24 jam segera ya. Dan tidak boleh disimpan atau dikembalikan ke UTD atau bank darah karena ini sudah mencair, berarti tidak boleh lagi dikembalikan karena produknya mungkin akan mengalami kerusakan. Nah, lanjut. Setelah transfusi selesai, bekas kantong darah dan transfusion set dimusnahkan di insinerator setelah 24 jam pasca transfusi. Harapannya apa?
Bila terjadi reaksi transfusi, masih dapat dilacak kembali penyebabnya. Jadi lihati lagi dengan cara merecovery si kantong darah tadi. Nah, di rumah sakit hendaknya diciptakan sistem untuk dapat segera merujuk ke ICU. Jadi ada dikembangkan sistem rujukan ke ICU bila pasiennya ini menderita reaksi transfusi berat yang tidak dapat diatasi oleh ruang perawatan biasa. Jadi harus ke perawatan yang intensif. Nah, itu ya mengenai tata cara transfusi darah di ruang perawatan bagi pasien. Nah, ini kemudian kita pindah ke pedoman pemakaian. PRC atau darah penuh digunakan bila kadar Hb kurang dari 7 gram per dl, kemudian preoperatif bila kadar Hb kurang dari 7 gram per dl. Kadar Hb 7 gram per dl sama dengan 10 gram per dl itu bila pada kondisi-kondisi pertama perdarahan masih terus berlangsung, kemudian sesak, lemah, angina, dan sinkop. Jadi pasiennya mengalami sesak ya, lemah, bahkan mungkin pingsan ya. Kemudian kardiak iskemi atau gagal jantung karena anemia. Jadi mengalami gagal jantung ya, iskemik karena anemia. Kemudian yang selanjutnya kehilangan darah akut yang menyebabkan hipovolemik atau shock. Jadi di sini tujuan pemberian whole blood terutama itu adalah mengisi volume darah. Karena pasien dengan shock hipovolemik pada kasus luka tabrakan, luka kecelakaan lalu lintas itu lebih mementingkan whole blood, atau juga pada pasien dengan yang akan melakukan persalinan ya, sehingga itu banyak mengeluarkan darah bersama sel-sel dan plasmanya, perlu menaikkan volume pemberiannya itu dalam bentuk darah penuh atau whole blood. PRC ini lebih diarahkan ke thalassemia. Ini selnya. Sekarang kita pindah ke plasmanya. Masih trombosit dulu ya. Pertama, transfusi profilaksis sebelum dilakukan bedah atau invasif lain yang dapat menimbulkan perdarahan. Ini penting ya. Pertama, trombosit itu kurang dari 50 kali 10 pangkat 9. Ini boleh diberi ini, atau trombosit lebih dari 50 kali 10 pangkat 9. Jadi tetapi terdapat disfungsi trombosit. Trombositnya bermasalah dalam hal melakukan proses pembekuan darah. Ini karena apa? Bawaan atau karena induksi obat. Kemudian yang kedua, transfusi profilaksis itu pada gagal sumsum tulang. Misalnya pada kasus leukemia atau malignansi lain yang menimbulkan aregeneratif megakariosit. Ini pada kasus trombosit kurang dari 10 kali 10 pangkat 9. Ini kecuali ya pada pasien paliatif transfusi trombosit diberikan bila klinis terjadi perdarahan signifikan. Yang penting ini ya. Kemudian yang ketiga, transfusi karena terapi ya pada perdarahan yang tak terkontrol. Itu kepada kasus trombosit kurang dari 100 kali 10 pangkat 9 per liter dan atau terdapat disfungsi trombosit. Sementara juga bisa pada kasus ITP itu hanya bila terdapat perdarahan yang mengancam kehidupan si pasien tadi. Nah, ini kira-kira pedoman pemakaian transfusi setelah kita membahas tata cara transfusi. Semoga materi yang kita bahas tadi bermanfaat bagi teman-teman. Selamat belajar. Jangan lupa teman-teman yang baru saja bergabung, subscribe ke channel saya, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru seputar ilmu-ilmu laboratorium medik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan barokah bahasan kita kali ini. Saya Ahmad Le pamit. Bye.